Kembali lagi dengan pembelajaran tutorial sains. Saat ini kita akan membahas konsep hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Berbicara tentang ilmu fisika, pasti kita teringat dengan Sir Isaac Newton yang memperkenalkan konsep atau hukumnya yang kita kenal dengan hukum Newton. Ilmuwan asal Inggris ini terkenal dengan kisah uniknya bersama apel. Saat ia duduk di bawah pohon apel, Newton melihat ada apel yang jatuh dari pohonnya. Melihat hal itu, timbul pertanyaan dalam dirinya, mengapa ya apel selalu jatuh ke bawah dan tidak ke atas? Apakah kita berpikiran sama dengan Newton saat melihat benda yang jatuh dari ketinggian tertentu? Berpijak dari pertanyaan yang timbul dalam dirinya, Newton berhasil menemukan suatu besaran fisika yang disebut gaya gravitasi. Ternyata, hal yang menyebabkan apel jatuh ke bawah adalah gaya tarik bumi yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Dari kasus yang dialami Newton bersama apelnya, disinilah peran fisika terjadi. Newton telah menerapkan salah satu hakikat fisika, yaitu fisika sebagai sikap. Sikap Newton yang selalu ingin tahu, kreatif, dan jujur. Apa ya sebenarnya hakikat fisika itu? Apakah selain hakikatnya sebagai sikap, fisika mempunyai hakikat yang lain? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hakikat fisika, mari pelajari dahulu apa sih fisika itu. Secara etimologi, fisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu physikos atau physis, yang berarti alam. Dalam bahasa Inggris, penulisannya menjadi physics. Sedangkan secara terminologi, fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam atau sains yang membahas kejadian fisis atau interaksi antara materi dan energi dalam lingkup ruang dan waktu. Secara umum, fisika sering diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang materi atau zat yang meliputi sifat fisisnya, komposisinya, perubahannya, serta energi yang dihasilkan dari materi tersebut. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa bidang kajian dari ilmu fisika adalah segala materi yang ada di alam semesta. Itulah sebabnya mengapa fisika disebut sebagai ilmu alam. Teori, hukum dasar, atau percobaan-percobaan fisika selalu berkaitan dengan materi-materi yang ada di alam semesta, mulai dari yang terkecil atau mikroskopis seperti atom, sampai dengan yang terbesar atau makroskopis seperti tata surya. Fisika menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Kaitan antara ilmu fisika dan disiplin ilmu lain membentuk disiplin ilmu yang baru. Misalnya, ilmu astronomi membentuk ilmu astrofisika. Dengan ilmu biologi membentuk ilmu biofisika. Dengan ilmu kesehatan membentuk fisika medis. Dengan ilmu bahan membentuk ilmu fisika material. Dengan ilmu geologi membentuk ilmu baru yaitu geofisika. Dan masih banyak lagi. Nah, itulah penjelasan tentang apa sih fisika itu. Sekarang kita akan membahas tentang hakikat dari fisika. Karena fisika merupakan cabang IPA atau sains, maka hakikat fisika itu dapat disamakan dengan hakikat IPA. Adapun hakikat fisika menurut para ilmuwan terdiri dari 3 hakikat. Yang pertama, hakikat fisika sebagai produk. Yang kedua, hakikat fisika sebagai sikap. Dan yang ketiga, hakikat fisika sebagai proses. Mari kita bahas hakikat fisika yang pertama, yaitu hakikat fisika sebagai produk. Hakikat fisika sebagai produk adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Kumpulan pengetahuan ini diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Yang kedua, fisika sebagai proses. Hakikat fisika sebagai proses adalah serangkaian proses yang dilakukan pada saat kita melakukan penelitian.
Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, fisika sebagai sikap. Hakikat fisika sebagai sikap adalah sikap ilmiah yang dibutuhkan pada saat setiap langkah dalam proses penelitian dilakukan, seperti rasa ingin tahu, percaya diri, kreatif, teliti, objektif, transparan, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Itulah hakikat-hakikat dalam fisika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode atau prosedur ilmiah. Apakah metode dan prosedur ilmiah itu penting? Ya, tentu penting. Metode atau prosedur ilmiah dibutuhkan pada saat melakukan penelitian. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah atau dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Langkah-langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Langkah ini adalah langkah awal yang harus dilakukan dalam melakukan suatu penelitian atau pengamatan. Langkah yang kedua adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah merupakan pertanyaan yang diajukan pada saat kita melakukan penelitian, seperti kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang akan kita teliti, sehingga kita dapat mengetahui batas-batas yang akan kita teliti. Yang ketiga adalah mengumpulkan data atau informasi. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data atau informasi yang dapat diperoleh dari literatur buku atau informasi yang ada di internet yang sesuai atau mendukung teori dalam penelitian yang akan kita lakukan. Langkah keempat adalah membuat hipotesis. Apa ya hipotesis itu? Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara sebelum kita melakukan penelitian. Jika setelah diuji hipotesis kita tidak diterima, maka kita harus mengubah hipotesis tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Langkah kelima adalah melakukan percobaan atau eksperimen tersebut. Percobaan atau eksperimen harus dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis yang kita ajukan. Percobaan biasanya harus dilakukan berulang kali sehingga kita dapat menarik kesimpulan yang tepat dan benar. Langkah keenam adalah menganalisis data. Setelah melakukan penelitian, kita akan memperoleh data dari penelitian tersebut. Data yang kita peroleh dapat disajikan dalam tabel ataupun grafik. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan merupakan penilaian apakah dalam sebuah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Apabila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujian atau penelitian tidak terdapat cukup fakta yang mendukung hipotesis yang kita berikan, maka hipotesis itu harus ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah sebab telah memenuhi syarat keilmuan. Dari hasil tersebut, maka kita dapat menarik kesimpulan yang teruji kebenarannya. Itulah langkah-langkah dalam metode atau prosedur ilmiah. Langkah-langkah ini harus kita lakukan ketika kita melakukan penelitian atau sementara meneliti suatu gejala alam tertentu. Menjadi pertanyaan saat ini, seberapa pentingnya fisika itu? Bagi seorang ilmuwan fisika, ilmu ini ibarat nyawa. Tanpa fisika, kinerja dan pemikiran mereka tidak akan pernah terjawab. Nah, jadi pertanyaan sekarang, bagi kalian, apakah fisika itu hanya berfungsi sebagai penentu kelulusannya? Semoga tidak, karena fisika ada di sekitar kita. Konsep-konsepnya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Contohnya dalam pengembangan pembangkit listrik, perkembangan gadget seperti handphone dan laptop, penggunaan USG dan ronsen dalam bidang kedokteran. Juga konsep fisika diperlukan dalam membangun suatu bangunan yang kokoh, serta masih banyak lagi konsep-konsep fisika yang sangat membantu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, itulah penjelasan singkat tentang hakikat fisika serta prosedur ilmiah. Semoga penjelasan tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah ini berguna bagi kita semua yang sementara belajar dari rumah. Ingat ya, fisika itu asik dan mudah jika ada niat untuk mempelajarinya. Mari jadikan belajar fisika sebagai kesempatan bagi kita untuk menikmati betapa indahnya ilmu pengetahuan. Terima kasih.